Wilson Lalengke memenuhi panggilan Krimsus Polda Metro Jaya, didampingi tim pengacara kondang PHPPWI. Jakarta, Kamis tanggal 12 September tahun 2024. Dalam pantauan media, tim pengacara kondang PHPPWI mendampingi Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke untuk memenuhi undangan klarifikasi atas laporan polisi nomor LP-B-285-9-5-2024 atas nama pelapor Henry C.H. Bangun tanggal 22 Mei tahun 2024. Wilson Lalengke pada saat tiba di gedung Krimsus Polda Metro Jaya sekira jam 10.00 WIB sesuai jadwal, Wilson Lalengke menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya akan datang ke Polda Metro Jaya, bukan untuk memberikan keterangan kepada penyidik, justru kedatangannya ingin menyampaikan bukti-bukti atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Henry C.H. Bangun dan kawan-kawan. Saya akan buktikan bahwa konten YouTube yang dipermasalahkan adalah fakta, makanya saya tidak bersedia dulu dimintai keterangan sebelum dibuktikan laporan kami di KPK dan Mabes Polri, terangnya. Di tempat terpisah, para advokat pengacara kondang yang mendampingi Wilson Lalengke, Dolfi Rompas, Alvan Sari, dan Ujang Kosasih, memberikan alasan dan dasar hukum mengapa tadi menolak kliennya diperiksa karena jelas ada SKB Undang-Undang ITE yang harus dipedomani oleh penyidik. Jelas Dolfi Rompas. Di tempat terpisah, advokat Ujang Kosasih menjelaskan penyidik seharusnya cermat dan mendalami terlebih dahulu laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, jangan langsung mengirim surat panggilan terhadap terlapor. Dalam perkara ini, karena selain ada SKB, Undang-Undang ITE ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan. Dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini harus dipahami oleh penyidik. Wilson Lalengke sedang mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang diduga keras dilakukan Henry C.H. Bangun dan kawan-kawan, dan telah mengadukannya ke KPK, malah dapat panggilan polisi sebagai terlapor. Seharusnya Wilson Lalengke mendapat penghargaan dari pemerintah, jelas Ujang Kosasih. Masih dalam keterangan Ujang Kosasih, kami tim PHPPWI akan mengawal terus kasus ini. Dan bila dipaksakan oleh penyidik Krimsus Polda Metro Jaya maka ini akan jadi presiden buruk penegakan hukum di Polda Metro Jaya, pungkasnya. Masih penuturan pengacara kondang Ujang Kosasih. Bunyi pasal 27 ayat 3. Di antaranya, kemudian, dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka, fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE sebelum diubah dengan pasal 27A Undang-Undang 1 2024. Lalu, disarikan dari artikel memviralkan fakta di medsos, bisa kena pasal pencemaran nama baik. Konten dan konteks adalah bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan arti lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Sehingga dari konten dan konteks tersebut perlu ditafsirkan lebih lanjut apakah benar memenuhi unsur pencemaran nama baik atau tidak. Oleh karena itu, sebelum perbuatan si pengunggah surat tanda penerimaan laporan dapat diproses hukum atas dasar pasal 27A Jo pasal 45 ayat 4 Undang-Undang 1 2024, harus dibuktikan terlebih dahulu kebenaran atas perbuatan yang dituduhkan. Sumber, Tim Red DPN PPWI Nasional. Mohon kamera. Pak Dolfi, hari ini bagaimana Pak Dolfi? Ya, hari ini pertama-tama tentunya kami mewakili Pak Wilson Lalengke, kuasa hukum dari PPWI, bersama saya Dolfi Rompas, ada Ujang Kosasih, Alvan, ya. Kami datang saat ini berdasarkan panggilan dari Direktur Kriminal Khusus, ya, Polda Metro Jaya di Unit 4, Subdit 3, Sumdaling. Dan tentunya perlu kami sampaikan bahwa klien kami, Pak Wilson, ya, hari ini datang bersama-sama kami. Beliau tentunya sebagai warga negara yang baik, ya, datang berdasarkan panggilan, ya, hadir di sini memiliki itikat baik, ya, untuk
untuk mengikuti prosedur, ya, prosedur yang disampaikan oleh surat panggilan. Namun ada hal yang tentunya menurut pertimbangan hukum daripada tim kuasa hukum, ya, di mana beliau, klien kami Pak Wilson sudah menyampaikan tidak saat ini, ya, tidak akan memberikan keterangan apapun dalam panggilan klarifikasi pada hari ini. Sehingga kami tadi juga, ya, bertemu dengan penyidik, ya, walaupun Pak Wilson tadi tidak sempat bertemu, ya, namun kami mewakili beliau untuk jumpa dengan penyidik, ya, di unit 4 Subdit 3 Sumdaling, ya, Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Kami tadi menyampaikan pendapat hukum kami dengan disertai oleh bukti-bukti juga tadi, ya, ada bukti-bukti, ya, bukti-bukti yang cukup tadi, di mana alasan kami, ya, kenapa klien kami saat ini belum bersedia, bukan tidak bersedia, tapi belum bersedia memberikan keterangan kepada penyidik, karena seharusnya ada hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh penyidik, dalam hal ini penyidik unit 4 Subdit 3, ya, Sumdaling, di mana jelas sekali, ya, di mana klien kami diadukan terkait dengan pasal 27A Undang-Undang ITE, ya. Nah, di dalam aduan tersebut mungkin penyidik tidak mengetahui bahwa terkait dengan aduan tersebut ada aduan lain di beberapa penegak hukum, baik itu di Mabes Polri, ya, di KPK maupun di Kejaksaan Agung, terkait dengan si pengadu, si pelapor, ya, di mana laporan yang disampaikan atau yang diadukan di Mabes Polri dan di KPK maupun di Kejagung itu laporan yang di mana ada dugaan, ya, dugaan terjadi tindak pidana suap dan korupsi, ya, gitu, ya, itu. Jadi dengan adanya peristiwa tadi itu atau ada aduan lain pada penegak hukum, beberapa penegak hukum tadi yang kami sudah sampaikan, sehingga kami menyampaikan kepada penyidik unit 3, ya, unit 4, ya, Subdit 3 Sumdaling ini, bahwa ini tidak artinya jangan dulu diproses lanjut terhadap aduan kepada klien kami. Kenapa? Karena ada yang namanya SKB Undang-Undang ITE, khususnya pasal 27, dulu pasal 27 ayat 3, yang sekarang sudah dirubah dengan pasal 27A, ya, nomor 1 tahun 2024. Apa isi daripada SKB tersebut? Ya, apa isinya? Ya, di sini disebutkan bahwa jika ada muatan atau konten, ya, tersebut berupa penilaian, ya, penilaian, pendapat atau hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, maka bukan termasuk delik pencemaran nama baik. Jadi bukan termasuk delik pencemaran. Kan yang disampaikan ini adalah merupakan bagian dari pendapat, penilaian dan evaluasi. Ada bukti-bukti, ya kan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, dalam fakta yang dituduhkan, ya, dalam fakta yang dituduhkan kepada klien kami, itu merupakan perbuatan yang sedang dalam proses juga, ya. Jadi dalam konten, ya, yang disebutkan oleh klien kami itu masih dalam proses hukum, ya, proses hukum, sehingga, ya, fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27A. Itu. Jadi tunggu dulu. Ini kan lagi ada dalam proses hukum di Mabes Polri, ya, di KPK maupun di Kejaksaan Agung, ya. Sehingga itu dulu diproses. Bukan langsung artinya memproses aduan terhadap klien kami Pak Wilson Lalengke. Jadi itu. Jadi mohon agar supaya penegak hukum bersabar dulu, ya, penegak hukum khususnya di Polda Metro Jaya, khususnya di unit 4 Subdit 3, ya, Sumdaling, mohon bersabar dulu sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Mabes Polri, ya, maupun di KPK atau di Kejaksaan Agung. Itu. Jadi kami hanya mengikuti berdasarkan
aturan hukumnya benar saja. Itu kan ada SKB, ya, SKB Undang-Undang ITE. Mohon itu dihormati juga oleh penegak hukum, ya kan? Ya kalau itu sudah tidak dihormati, ya mau bagaimana lagi kita ini, ya kan? Itu jadi ya mohon agar supaya ini diketahui ya bahwa untuk klien kami memang saat ini seharusnya selayaknya ya belum layak untuk dilanjutkan proses aduannya menurut pendapat kami. Mungkin ada tambahan dari Kak Ujang? Ya, terima kasih. Saya hanya menambahkan aja ya apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Dolfi ya terkait bahwa hari ini Pak Wilson sebagai warga yang baik sudah hadir ya di Krimsus ya. Namun ada hal-hal yang disampaikan kepada kami sebagai kuasa hukum agar disampaikan kepada penyidik berikut dengan bukti-bukti atau berkas-berkas yang sudah dilengkapi oleh kami ya.